Dan keselamatan itu hanya diperhitungkan dalam setiap kehidupan kita yang hidup setia memperhatikan Injil keselamatan itu. Jadi kalau kita hidup di dalam memperhatikan Injil yang keselamatan itu, ya sudah tentu penerapan akan keselamatan itu sudah menjadi bahagian dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu, Injil keselamatan itu apa? Ya, tadi saya katakan percaya, pengharapan ya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Dan itulah Injil. Itulah ya Injil yang selalu dinyatakan yang memberikan pengharapan. Nah, kalau ya malam bahasa sampaikan toh, ya dalam Injil Yohanes katakan, akulah jalan dan keselamatan dan hidup. Toh, jadi kalau kita percaya kepada Injil, kita percaya kepada Yesus Kristus, maka jalan dan keselamatan yang dikatakan pengharapan akan surga itu akan menjadi bahagian bagi kita. Jadi di luar Injil, di luar keselamatan, di luar Kristus, tidak ada keselamatan bagi kita. Toh, jadi jangan bilang, toh orang Kristen tapi toh orang Kristen nanti toh masuk surga. Karena ada kekristenan tidak benar menjadi jaminan dalam hidup kita. Yang menjadi jaminan adalah ketika kita meyakini Injil itu, mempercayakan Yesus itu dalam setiap hidup kita, maka sudah tentu ada pengharapan dan hidup bagi kita. Jadi orang Kristen tapi tidak ibadah, sama saja toh, tidak ada keselamatan. Jadi orang Kristen tapi tidak melakukan kasih, sama saja toh. Jadi orang Kristen tapi ya tidak mau melakukan kebenaran yang Tuhan kehendaki, sudah tentu tidak bisa toh. Menjadi orang Kristen tapi kita menjadi pembunuh toh, menjadi pemfitnah, menjadi ya pokoknya kita lakukan hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, ya, sudah tentu tidak akan pernah menjadi jaminan dalam hidup kita. Jadi ya keselamatan itu hanya diperuntukkan bagi setiap mereka yang hidup di dalam Injil atau hidup di dalam Kristus. Kalau kita hidup dalam Injil dan hidup dalam Kristus, sudah tentu ada syarat yang harus kita lakukan. Melakukan kebaikan, melakukan kasih dan sebagainya dalam hidup kita. Dan itulah jaminan dalam hidup kita. Dan itulah pengharapan. Nah, jadi Bapak Ibu kalau mau tes pegawai, mau tes pegawai itu tidak tahu langsung jadi pegawai. Karena itu salah satu Bapak Ibu tahu pasti ada syarat-syarat untuk kita bisa jadi pegawai. Kita harus siap ini, siap itu, dan itu sudah bagian untuk masuk kepada keselamatan. Harus ada syarat-syarat yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Jadi sama saja seperti tadi kalau kita pegawai, tidak mungkin buat pegawai langsung jadi pegawai. Kita bisa harus melalui proses siap segala sesuatu. Kalau kau sudah siap dengan baik, pasti kau punya harapan itu besar. Pasti ada harapan toh. Demikian juga ketika kita hidup di dalam Kristus, melakukan segala kebaikan yang diperintahkan dan dilakukan oleh Kristus, sudah tentu ada harapan. Pasti saja selamanya. Jadi ada harapan ketika kita melakukan segala sesuatu dalam hidup kita. Bapak Ibu dan kita sekalian, kalau kita lihat contoh dari Kristen, ya mereka katakan bahwa ya semoga kami bisa berjumpa dengan satu orang Papua saja di kerajaan surga. Itu pengharapan Bapak Ibu. Mereka percaya kata ini menunjukkan kepada mereka bahwa keselamatan itu sudah ada pada mereka. Ya, dari sebuah pekerjaan yang mereka kerjakan, dari sebuah iman dan pengharapan yang mereka kerjakan bagi Tuhan, mereka katakan begini: semoga kami kelak nanti kami akan bertemu dengan salah satu orang Papua saja di kerajaan surga. Jadi istilah salah satu orang Papua di kerajaan surga sudah tentu mereka punya pengharapan dan keyakinan bahwa mereka pasti akan ada di dalam kerajaan surga. Sehingga mereka katakan semoga satu saat nanti kami akan bertemu dengan satu orang Papua saja di surga. Berarti mereka punya pengharapan bahwa mereka pasti akan ada di dalam kerajaan surga. Pengharapan karena apa? Tadi saya katakan, mereka hidup dan melakukan kehendak Injil, hidup dan melakukan apa yang dinyatakan oleh Yesus, pengharapan sungguh kepada Yesus, dan mereka percaya keselamatan itu, pengharapan untuk keselamatan itu sudah mereka miliki dalam hidup mereka. Lalu sehingga mereka katakan hal itu bahwa mereka tahu mereka akan diselamatkan. Sehingga Bapak Ibu kita lihat dari apa yang mereka kerjakan ya di atas tanah di negeri ini. Ya, mereka tidak pandang kehidupan mereka
Mereka tidak pandang. Kalau kita baca dalam tadi pengantar itu, ya pengantar itu memberikan sebuah gambaran bahwa tanah Papua ini yang disebut dengan tanah neraka atau tanah iblis, ya. Karena siapa masuk ke sini dia tidak akan pernah kembali di, pasti ujungnya kematian akan dia. Ya. Tapi mereka tidak pikir itu. Ya, kalau kita lihat, ya, ketika mereka diutus untuk datang ke tanah Papua ini, mereka bersyukur. Walaupun banyak sekelilingnya tidak ingin datang ke tanah Papua, karena mereka tahu latar belakang orang Papua itu seperti apa. Yang tadi dikatakan, ya, tanah Papua itu, ya, disebut tanah Papua ini tanah neraka. Neraka itu sudah tentu kita tahu, di dalamnya ada pembunuhan dan sebagainya, sehingga banyak orang tidak datang ke tempat ini. Tapi mereka oleh karena pimpinan kuasa Tuhan, keyakinan mereka terhadap Injil, ya, karena mereka tahu bahwa Injil adalah kekuatan Allah, yang menyelamatkan dan memampukan mereka untuk bekerja. Mereka hidup di dalam Injil, percaya sepenuhnya terhadap Injil, maka kekafiran, kegelapan mereka bisa rubah hanya dengan percaya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu dan kita semua, itu merupakan sebuah dasar dan bagian bagi kita sebagai orang percaya. Ketika kita hidup di dalam Injil, kita hidup di dalam Tuhan, maka kita mampu untuk mengalahkan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Memang firman Tuhan katakan tidak mungkin tidak ada penyesat. Penyesat itu ada. Seperti kita lihat Otto dan Wesley, mereka masuk di tanah Papua itu banyak penyesat, karena mereka meyakini Injil adalah kekuatan